Kasih Tuhan, Tuhan adalah Allah yang setia, yang sudah memeliharakan gerejanya. Gereja kita, GEI Ho Kim Tong, sudah mengalami akan pimpinan Tuhan hampir 100 tahun. Dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang, anugerah demi anugerah sudah dialami oleh anak-anak Tuhan, jemaat dari masa lalu, sekarang dan tentunya juga akan disertai di masa depan juga. Sepanjang perjalanan gereja kita, dari tahun 1923, gereja kita akan memasuki 100 tahun di tahun mendatang, tahun 2023. Kita mengingat bahwa sepanjang sejarah yang panjang ini, pemberitaan firman Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh telah dinyatakan, dan berita itu, message itu adalah message yang disampaikan dari generasi ke generasi dari sejak masa lalu. So, kasih Tuhan, kita perlu memastikan bahwa firman Tuhan yang benar, pengajaran yang solid, itu akan terus disampaikan. Dan message berita firman Tuhan semacam inilah yang menjadi dasar fondasi hidup gereja dan masa depan gereja. Dan dalam kaitan dengan peringatan 100 tahun GEI Ho Kim Tong di tahun mendatang, yang segera kita akan masuki, kita juga mengenang akan karya dan jasa dari almarhum Pendeta Dr. Caleb Tong. Pendeta senior kita yang 1 tahun lalu sudah meninggalkan kita, dipanggil oleh Bapa di sorga dalam kemuliaannya. Dan kita mengingat akan message Pak Caleb yang selalu konsisten di dalam menegakkan firman Tuhan, berita yang benar, teologi yang benar. Dan dalam konteks ini, yaitu memperingati akan 100 tahun Ho Kim Tong ke depan, dan juga mengenang 1 tahun kepergian, kepulangan almarhum Bapak Pendeta Caleb Tong ke rumah Bapa di surga. Kita akan mendengarkan akan message beliau dalam cuplikan ini. Maka kita anut sola scriptura, dasar firman yang penting. Sola fide, iman yang diberi untuk berfungsi. Dan juga sola gratia, itu sola berkat anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menumpang gereja. Dan kita menganut satu pola, yaitu satu hal yang sangat esensial. Kita harus sama-sama. Things essential, unity. Kalau things unessential, liberty. Kalau tidak terlalu vital, esensial, itu mesti bebas. Jangan diikat gitu. Biar dia bebas saja bertumbuh. Tetapi in all things, di dalam segala hal, through charity. 1 tahun adalah waktu yang panjang namun terasa singkat. Tetapi pelayanan, karya, dan teladannya tetap terasa. Puji-pujian yang ia ciptakan pun telah menjadi berkat bagi banyak orang hingga saat ini. Kesetiaannya dalam melayani Tuhan sungguh menginspirasi dan semangatnya tidak pernah padam hingga akhir hayatnya. Mari kita terus meneladani setiap teladan dan kesetiaan dari almarhum Pendeta Caleb Tong. Biarlah setiap teladan, kesetiaan, dan semangatnya dalam melayani menjadi bekal bagi kita semua untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut Engkau yang sejati, meneladani Engkau dalam hidup kami, merefleksikan keindahan Engkau di dalam dunia ini, menjadi terang pelita di tengah-tengah kegelapan, memberi harapan kepada orang yang putus asa, dan menjadi penolong bagi mereka di dalam kelemahan. Karena bukan kami yang pilih Engkau, tapi Engkau memilih kami terlebih dahulu. Bukan kami yang mencari Engkau, tapi Engkau mendapatkan kami kembali. Bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Tuhan, tolonglah kami di dalam ekonomi yang susah,
di dalam sakit yang berpanjangan, di dalam keluarga yang banyak masalah, di dalam hidup yang semakin sulit, di dalam dunia yang fana, bengkok dan terperah ini, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tangguh menghadapi segala sesuatu. Hidup sebagai orang yang berarti, bernilai dalam hidup ini, sampai kami berjumpa Engkau di negeri Baka untuk selama-lamanya. Tuhan, pakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka yang jauh dari Engkau dan menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan penghiburan bagi yang sedih, yang putus asa, menjadi penyambung Allah untuk menasihatkan mereka yang murtad supaya kembali kepada Tuhan, dan keluarga kami Engkau pelihara senantiasa sampai kami berjumpa Engkau di negeri Baka, atau Engkau datang kedua kalinya di dalam dunia yang sementara ini. Terpuji namamu ya Tuhan, karena Engkau baik. Dalam nama yang berjasa, nama bertakhta, nama merintah, nama yang mulia dan indah, kami bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk dengarkan doa kami dan mengabulkan permintaan, memperbulat tekad bulat kami. Dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, tears of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering. Come, see what your God
done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sangat senang di mana kita semua dapat berkumpul kembali di kebaktian doa secara online. Tidak disangka sekarang ini sudah mendekati dengan hari Natal dan juga minggu lalu kita melewati minggu keempat Advent. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan mendengar selalu doa kita dan gunakanlah waktu ini untuk share keluh kesah kita dan juga share mengenai anugerah yang sudah kita terima dan marilah kita berdoa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh ini. Mari kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah dari buku Mazmur pasal 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sehubungan dengan minggu ini adalah minggu menjelang Natal, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom,
lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajahmu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Marilah kita mulai kebaktian doa kita. Ya Tuhan, kami dengan bersuka cita karena kami merasakan cinta kasih-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus yang dilahirkan untuk menjadi penebus kami semua. Melalui Tuhan Yesus kami semua dapat berkat dan penyertaan-Nya di tahun ini sangat tampak positif di kehidupan kami semua. Kami terus berdoa untuk campur tangan-Mu agar kami selalu ingin dekat dengan-Mu dan menjalankan firman-Mu yang hidup. Dengarlah pergumulan kami dan bantulah kami dengan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami di malam hari ini, supaya kami dapat berfokus kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, minggu ini kami akan merayakan Natal. Saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Bantu kami menghidupi kehidupan yang berpusat kepadamu, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kita pernah membuat banyak persiapan untuk menyambut suatu hari besar. Misalnya, kita semua pernah menghadiri wawancara untuk pekerjaan atau visa. Untuk wawancara pada hari tersebut, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat wawancara dan mempersiapkan pakaian yang formal. Pada hari itu, kita juga akan bangun lebih pagi dan datang lebih awal untuk memastikan kita dalam kondisi yang baik dan mampu menjawab pertanyaan pewawancara dengan baik. Dan juga saat pasangan bersiap untuk menikah, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Bahkan butuh kurang lebih 1 tahun untuk mempersiapkannya. Mereka harus pilih tanggal, lokasi,
Makanan, undangan, gaun pengantin, cincin, fotografi, program, dekorasi, bunga, musik, dan lain-lain. Mereka akan memastikan bahwa tempat pernikahan cukup besar dan tersedia kerusi yang cukup. Memastikan bahwa setiap tamu memiliki tempat duduknya sendiri dan tidak akan membiarkan tamu datang tanpa tempat duduk. Dan saat pasangan bersiap untuk menyambut buah hati, mereka juga perlu menyiapkan perlengkapan bayi, termasuk popok, tempat tidur bayi, bak mandi, botol susu, dot, pakaian, susu formula, dan lain-lain. Sehingga rumah memiliki tempat dan kebutuhan sehari-hari untuk bayi. Tidak ada pasangan yang tidak akan mempersiapkan apapun sehingga setelah bayi lahir, bahkan tidak ada tempat untuk bayi tidur. Dalam kehidupan kita, kita selalu membuat banyak persiapan untuk hal-hal besar dan memastikan bahwa kita benar-benar siap dan tidak ada yang kurang. Bayangkan suatu hari, kita diundang ke acara khusus. Dan ketika kita tiba di sana, semua kursi telah terisi. Sama sekali tidak ada tempat bagi kita. Tidak ada orang yang mempersiapkan kursi untuk kita. Bagaimana perasaan dan reaksi kita? Kemungkinan besar kita akan sangat kecewa atau marah. Mengapa kita diundang ke acara tersebut, tetapi mereka tidak mempersiapkan kursi yang cukup untuk para tamu? Ironisnya, ketika Yesus datang ke dunia, apa yang dunia persiapkan baginya? Adakah yang telah menyiapkan kamar dan tempat tidur yang nyaman baginya? Adakah yang menyiapkan makanan dan kebutuhan sehari-hari? Tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada kamar. Saat itu tidak seperti sekarang, bisa booking hotel secara online. Pada saat itu, Yesus dan Maria mengetuk pintu setiap rumah penginapan sambil bertanya, apakah kamu punya kamar? Pemilik masing-masing penginapan menjawab, tidak ada. Lalu mereka menutup pintu. Tidak ada satu kamar pun. Hanya ada kandang yang hina. Hari ini ketika kita merayakan Natal, apakah kita hanya melihat pohon Natal dan dekorasi Natal yang indah, tetapi tidak melihat Tuhan Yesus? Apakah kita sudah lupa bahwa Christmas adalah untuk memperingati Kristus? Ketika Yesus sedang mengetuk pintu hati kita, apakah kita berkata kepada Yesus, maaf, saya tidak punya tempat untukmu di sini, dan menutup pintu kita? Atau apakah kita berkata kepada Yesus, Yesus datang dan berkuasalah dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu. Bukan hanya pada hari libur khusus atau pada hari Minggu atau ketika kita mengalami masalah, baru kita memikirkan Yesus. Bukan hanya saat Natal, tetapi setiap hari dalam hidup kita, kita harus menempatkan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Berjalan bersama Tuhan setiap hari, dekat dengan Tuhan setiap hari, baca firman-Nya setiap hari, dan berkomunikasi berdoa dengannya setiap hari. Dan mengapa banyak orang tidak memiliki tempat bagi Yesus? Karena kita tidak mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Sama seperti kita membeli terlalu banyak barang dan rumah kita semakin penuh sampai tidak ada tempat untuk menyimpan barang lain. Kita membiarkan terlalu banyak hal dalam hidup kita menguasai hati kita, sehingga kita tidak ada tempat bagi Yesus. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 37, Yesus berkata kepada orang Yahudi, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kita memiliki tempat di hati kita untuk keluarga kita. Ada tempat untuk pekerjaan kita. Ada tempat untuk teman kita dan acara liburan. Tetapi tidak ada tempat bagi Yesus. Tidak ada tempat bagi firman-Nya. Seperti rumah kita perlu dirapikan dan dibersihkan secara rutin, sama dengan hati dan kehidupan kita. Kita harus membersihkan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, daripada membiarkan hal-hal lain terus menguasai kita sehingga kita tidak memiliki tempat untuk Yesus. Jika kita berkata kepada Yesus, Yesus, aku ingin Engkau menjadi yang terutama dalam hidupku, maka kita harus rela membiarkan Yesus mengubah dan membentuk kita. Proses perubahan dan pembentukan ini seringkali tidak nyaman dan akan mengubah kebiasaan kita selama bertahun-tahun.
Namun proses ini sangat diperlukan. Hanya dengan membiarkan Yesus mengubah dan membentuk diri kita yang lama, baru kita dapat mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus. Membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita dan membiarkan Tuhan Yesus yang mengendali hidup kita. Dan bagaimana kita dapat mempersiapkan tempat di dalam hati kita bagi Yesus? Kita harus berdoa. Berdoa berarti mempersiapkan tempat dan waktu khusus bagi Yesus. Berdoa bukan hanya saat kita dalam masalah, saat kita lagi sempat, atau saat kita mau makan baru berdoa. Kita harus siapkan waktu khusus untuk Tuhan, menyisihkan waktu dari kesibukan sehari-hari untuk memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepadanya. Mempersiapkan tempat dan waktu untuk Yesus tidaklah mudah, karena ada begitu banyak gangguan dalam hidup kita, sehingga kita tidak dapat berfokus kepada Tuhan bahkan untuk beberapa menit saja. Ketika kita bangun pagi, langsung kita memikirkan banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Maka kita mulai sibuk dan lupa akan Yesus. Apakah kita bersedia di pagi hari, kita mempersiapkan waktu khusus untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan? Sebelum kita sibuk dengan urusan sehari-hari, apakah kita bersedia berdiam diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan? Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, yaitu Tuhan Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tetap pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Bapa. Bahkan Yesus bangun pagi-pagi untuk dekat dengan Bapa. Bagaimana kita bisa lalai untuk berdoa? Bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk hidup setiap hari? Kapan terakhir kali kita mendekat kepada Tuhan Yesus dalam saat teduh? Apakah kita mempersiapkan tempat bagi Yesus setiap hari? Dan bukan hanya berdoa, kita juga harus membaca firman-Nya. Jika kita berpikir bahwa Alkitab hanya dibaca ketika kita datang ke gereja, atau Alkitab terlalu membosankan atau tidak ada hubungannya dengan hidup kita, maka kita akan mengesampingkan Alkitab dan tidak akan membiarkan firman Tuhan memperbaharui hidup kita. Karena kita tidak memiliki sikap yang benar dan kita tidak haus akan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan tempat bagi Yesus, kita harus membiarkan perkataan Yesus yang memenuhi hati dan pikiran kita. Apakah kita berkata kepada Yesus, Tuhan, aku membutuhkan-Mu dan aku ingin menghabiskan waktu bersama-Mu. Jika kita ingin meneladani Yesus, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Hanya melalui kehidupan doa dan pembacaan Alkitab, baru kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bisa menjadi seperti Tuhan Yesus dan menaati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga harus melibatkan Yesus dalam setiap keputusan yang kita buat. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di dalam kehidupan kita, selalu ada banyak keputusan yang harus dibuat. Ada keputusan yang kecil, dan juga ada keputusan yang besar. Apakah kita menyerahkan diri kita kepada Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita? Atau apakah kita memutuskan untuk diri kita sendiri dan menunggu sampai ada kesulitan baru datang kepada Yesus? Tuhan Yesus seharusnya tidak menjadi hal yang terakhir yang kita pikirkan, tetapi yang pertama dan utama. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menyediakan keselamatan bagi kita. Dia telah merencanakan keselamatan bagi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menanggung dosa kita. Yesus datang dan hidup di antara kita. Dia mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, dan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Seperti Yohanes 14 ayat 2 dan 3 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Bapa Surgawi telah menyediakan keselamatan bagi kita. Dan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Jadi apa yang sudah kita persiapkan untuk Yesus? Marilah kita mempersiapkan tempat bagi Yesus setiap hari. Undang Yesus ke dalam hati kita, dan biarlah Tuhan yang memimpin kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali tidak menyediakan tempat bagi-Mu. Kami tidak mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami, dan bahkan menyediakan tempat bagi kami di surga. Kami juga mau mempersiapkan tempat bagi-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, dan serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah memberikan makanan rohani kepada kita semua dengan judul Adakah Tempat Bagi Yesus? Kalau kita perhatikan sangat perlu bahwa kita di kehidupan kita sehari-hari untuk selalu merenungkan pemberian dari Tuhan, yaitu anaknya sendiri, Tuhan Yesus kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu nyaranya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya harap Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, kita bersyukur kita telah memasuki Minggu Natal dan bersyukur kita telah melewati masa-masa Advent. Dan saudara, kita doakan terus dalam seminggu ini, saudara, ada banyak kegiatan, juga perayaan Natal. Kita doakan dalam kebaktian doa ini agar Tuhan boleh bekerja. Kita juga mau bersyukur, saudara, bagi kita yang telah Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit. Kita bersyukur juga atas pertolongan Tuhan di dalam kesesakan kita. Mari saudara, kita menghitung berkat Tuhan dan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami telah boleh melewati masa Advent, dan kami bersyukur juga telah memasuki pada minggu Natal ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam sepanjang bulan ini kami merasakan akan adanya penyertaan Tuhan, pengharapan, damai sejahtera yang telah Engkau berikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Juru Selamat kehidupan kami. Sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan oleh karena kebaikan-Mu dan juga pertolongan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah terlambat. Kau menyertai kami dalam segala sakit penyakit kami, dalam pekerjaan kami, kesulitan, kesesakan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan damai sejahtera, memberikan terang-Mu di dalam kehidupan kami, dan Kau menunjukkan jalan kami ya Tuhan. Kami bersyukur lewat firman-Mu juga, Engkau juga boleh menolong kami, menuntun kami ya Tuhan di dalam segala kesesakan kami. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang sedang mengalami pergumulan, khususnya mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Saudara, kita terus doakan untuk pemulihan Pak Paul, agar kakinya yang setelah dioperasi ini boleh pulih kembali. Saudara, kita doakan juga untuk Ibu Yung Yung yang akan dioperasi katarak esok hari. Saudara, kita doakan agar sungguh supaya proses semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk nanti pemulihan mata Ibu Yung Yung, dan juga dokter yang akan melakukan tindakan boleh diberikan kebijaksanaan hikmat agar semua proses berjalan dengan baik. Saudara, kita juga mau berdoa bagi mama dari Dr. Lukas, saudara, yang namanya adalah Ibu Tan Melan. Saudara, pada saat ini Ibu Tan Melan berada di Hawaii bersama dengan adik dari Dr. Lukas, yaitu Ibu Feby. Dan saudara, Ibu Tan Melan ini kita perlu doakan ya, karena dia mengalami sakit demensia dalam masa-masa tuanya ini. Kita doakan juga saat ini Ibu Feby yang akan merawat mamanya ini, dan kita doakan agar mereka dapat diberikan kekuatan dalam waktu-waktu seperti ini. Dan saudara, kita doakan beberapa jemaat kita yang sedang mengalami kesulitan dan sakit penyakit. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan, khususnya yang sedang mengalami sakit penyakit dan juga kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pemulihan bagi Pak Paul khususnya. Kau terus boleh memulihkan kakinya ya Tuhan, sehingga mengalami pemulihan yang baik ya Tuhan. Perlu juga untuk Ibu Lian yang menemani, Kau terus boleh memberikan kekuatan, campur tangan bagi Pak Paul dan juga Bu Lian. Tuhan, kami mau serahkan juga untuk Ibu Yung Yung yang akan dioperasi katarak esok hari. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan bagi Ibu Yung Yung, dan kami mau serahkan semua operasi ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa ya Tuhan, di dalam tindakan dokter yang akan melakukan tindakan operasi, agar diberikan hikmat kebijaksanaan, agar semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami mau mengingat juga bagi Ibu Tan Melan, mama dari Dr. Lukas yang mengalami sakit demensia pada saat ini. Kau boleh menolong dia ya Tuhan, boleh menjaga, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Dan kami mau terus berdoa juga untuk adik perempuan bagi Ibu Febe, di dalam pergumulannya juga menjaga, merawat untuk mamanya. Kami mau berdoa, Kau terus boleh memberikan kekuatan bagi dia, sukacita di dalam take care mamanya.
Kami berdoa ya Tuhan, serahkan bagi Bapak Ibu juga yang sedang mengalami pergumulan yang mungkin kami tidak sebutkan di sini, yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, minggu ini kita akan merayakan Natal, dan juga saudara ada beberapa mungkin dari mereka yang tidak bisa hadir dalam kebaktian Natal, mungkin karena adanya sakit penyakit sehingga mereka tidak bisa datang secara in person, mereka harus mengikuti ibadah secara online saja. Dan juga saudara, ada juga dari mereka yang mungkin harus mandatory bekerja, jadi tidak bisa datang dalam kebaktian Natal. Saudara, kita doakan bagi mereka agar ada sukacita Natal terus boleh menyertai mereka. Mereka terus boleh merasakan akan kasih Tuhan walaupun mereka tidak dapat hadir ke gereja. Saudara, kita doakan bagi jemaat agar juga diberikan kesehatan yang baik dan dapat hadir dalam ibadah pada perayaan Natal pada minggu ini. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka, bagi jemaat-Mu atau mungkin keluarga yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan sakit penyakit dan minggu ini juga mungkin berhalangan untuk hadir. Mungkin karena ada sakit penyakit, mungkin karena ada pekerjaan atau hal-hal lainnya yang menyebabkan tidak bisa hadir. Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan sukacita Natal dan sejahtera-Mu kepada mereka ya Tuhan. Kau boleh sertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan terus boleh memberikan iman yang teguh kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang akan hadir pada minggu ini. Tuhan, kami terus berdoa agar Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga mereka dapat datang beribadah secara antusias di dalam perayaan Natal pada minggu ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita mau berdoa khusus bagi Pendeta Joseph Tong yang akan berkhotbah pada minggu ini. Kita doakan juga untuk guru-guru sekolah minggu, mereka juga ada Baptian Sunday School yang diadakan pada minggu ini. Kita doakan segala persiapannya dan berikan kesehatan yang baik. Saudara, kita doakan untuk ibadah ini pada minggu ini, perayaan semua berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Yang online dan in person semua berjalan dengan baik. Mari kita dukung dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk Pendeta Joseph Tong di dalam persiapannya pada minggu ini, dan juga beberapa guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak Sunday School. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan dalam segala persiapan semua ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan, dan lewat firman-Mu juga ya Tuhan boleh berbicara kepada hamba-Mu dan juga kepada setiap jemaat-Mu pada minggu ini. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk ibadah yang akan diadakan pada minggu ini. Kami mau berdoa untuk combined service yang akan diadakan. Dari semua sarana prasarana yang akan dipakai, Kau boleh memakainya ya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami mau serahkan semua jemaat yang akan hadir, agar sungguh mereka dapat dilindungi Tuhan dan mereka dapat datang dalam ibadah pada minggu ini. Mungkin juga dari mereka yang sudah lama tidak hadir, Tuhan Kau boleh menggerakkan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh datang ke rumah Tuhan dan boleh beribadah pada minggu ini. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. APU, mari kita mau berdoa, terus doakan untuk persiapan minggu ini saudara. Banyak perlu didoakan, kita doakan semua boleh berjalan dengan baik, semua untuk perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Kita doakan saudara untuk drama, kita doakan untuk choir, untuk worship team, untuk ibadah, untuk para pemimpin ibadah, panitia, audio, visual, semuanya, usher, semuanya dalam persiapannya dalam minggu itu, saudara. Kita doakan Tuhan boleh menolong, semua boleh berjalan dengan baik. Saudara, kita terus doakan, khususnya bagi mereka yang melayani dan juga mereka yang hadir sebagai jemaat, mereka dilindungi, kesehatan mereka dijauhkan dari segala penyakit. Di tengah segala virus yang ada, di tengah segala musim dingin ini, ya banyak orang mungkin pada sakit, saudara. Kita doakan Tuhan terus boleh menjaga, khusus bagi para pelayan juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja pada minggu ini, khususnya bagi ibadah dan perayaan ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu, para pelayan-Mu yang terlibat, dari pemain drama, dari yang paduan suara, untuk worship team, panitia, semua dalam segala persiapan yang harus mereka lakukan pada minggu ini. Kau boleh menolong, memberkati, ya Tuhan, menyertai setiap jalannya ibadah semua,
dan Kau boleh memakai setiap mereka yang melayani Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh dalam pelayanan ini pun mereka tidak burnout dan mereka tetap boleh mengalami kasih Tuhan, mereka boleh mengalami sukacita Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan boleh melindungi setiap mereka dari kesehatan, memiliki kesehatan yang baik juga ya Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit yang ada di tengah musim dingin ini, di tengah mungkin virus yang ada, atau mungkin COVID. Kami mau berdoa Engkau boleh melindungi setiap umat-Mu, sehingga kami semua ya Tuhan dapat datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita pada Natal minggu ini. Kau berkati ya Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi LA County, bagi Amerika juga, khususnya di tengah musim dingin ini, dan mulai tingkat COVID mulai naik. Kita doakan Tuhan boleh menjaga umatnya, dilindungi dari segala sakit penyakit. Kita juga mau berdoa saudara bagi umat Kristen yang akan merayakan Natal di Amerika pada minggu ini. Kita doakan Tuhan boleh menjaga, jauhkan dari semua kejahatan, atau mungkin seperti ada penembakan, hal-hal lainnya kriminal di tengah minggu ini. Tuhan boleh menjaga setiap umat Kristen dapat merayakan Natal dengan baik. Kita doakan saudara agar iman mereka boleh diteguhkan, khusus bagi orang-orang Kristen di Amerika, sehingga hidup mereka boleh menjadi saksi bagi Kristus dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, kita doakan akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk Amerika ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi California dan juga beberapa daerah lainnya Tuhan, di mana mungkin di tengah musim dingin banyak mungkin mengalami COVID kembali. Tuhan boleh memberikan perlindungan bagi setiap umat-Mu, boleh menjaga rakyat-Mu juga ya Tuhan dari serangan virus yang ada ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk orang-orang Kristen yang berada di Amerika yang akan merayakan Natal pada minggu ini. Tuhan, kami mau boleh berdoa, Kau boleh memberkati dan hadir di dalam kehidupan mereka. Dalam setiap keluarga Kristen ya Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh kehidupan mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami sungguh berdoa ya Tuhan agar banyak orang boleh bertobat, sehingga ya Tuhan banyak nama Tuhan dipermuliakan lewat negara Amerika ini. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk dunia ini. Kita doakan juga bagi mereka yang akan merayakan Natal dalam dunia ini. Saudara, mungkin tidak semua mungkin dapat merayakan seperti kita, mungkin yang cukup baik dan nyaman. Banyak juga saudara yang akan merayakan Natal di tengah peperangan, di tengah mungkin ketakutan, mungkin di tengah bencana yang ada, kelaparan, kesulitan, ketidakstabilan politik di negaranya. Saudara doakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati dalam dunia-dunia ini, khusus bagi negara-negara yang mengalami kesulitan, bagi orang-orang Kristen yang ada di luar sana, saudara, di luar Amerika juga, di luar ada mereka yang merayakan Natal di tengah kesulitan yang ada. Kita doakan terus Tuhan boleh memberkati, menyertai umatnya, agar sungguh sukacita Natal ada di tengah-tengah mereka dan mereka boleh merasakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan dunia ke dalam tangan-Mu, bagi negara-negara ya Tuhan di luar Amerika ini, khusus bagi dunia yang merayakan Natal juga pada minggu ini. Kami mau berdoa mengingat bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi, kesulitan secara finansial, mungkin negara-negara yang mungkin tidak stabil secara politik, mereka yang mungkin mengalami peperangan, mereka yang mengalami persecution, bencana-bencana, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Tuhan, kami mau berdoa boleh menyertai setiap umat Kristen yang ada di dalam dunia ini, sehingga sungguh ya Tuhan mereka boleh tetap merasakan sukacita Natal. Mereka boleh merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang bersama dengan umatnya, yang menyertai Tuhan Immanuel, yang menyertai di tengah segala kesulitan yang ada, yang mereka hadapi. Kami mau berdoa agar melewati Natal pada tahun ini pun mereka tetap diteguhkan imannya, mereka boleh semakin percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh umat Kristen dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau yang menyertai kami, memberikan sukacita, Engkau adalah harapan, pengharapan kami, Engkau adalah sumber terang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau lahir untuk kami. Dan kami mau serahkan semua pergumulan pribadi kami dalam tangan Tuhan, dalam pekerjaan kami, kesehatan, masa depan kami, dalam tangan Engkau saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan kepada kita semua oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami semua atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir, lagu yang ketiga yang berjudul Dari Pulau dan Benua. Mengingatkan kita bahwa tugas kita sebagai umat Kristen untuk menyebarkan nama Tuhan Yesus kepada teman-teman kita ke seluruh penjuru. Marilah kita menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Saudara, pada minggu ini kita akan merayakan Natal bersama. Sungguh bersyukur kita dapat merayakan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Saudara dapat ajak keluarga, teman-teman, dan sudah diposting saudara ada brosur di dalam grup WhatsApp ICLE. Saudara dapat forwardkan itu kepada teman-teman saudara yang mungkin mereka tidak hadir tidak ke gereja saudara, tapi kita doakan ya, kita ajak mereka dapat hadir di dalam acara pada minggu ini. Saudara, minggu ini akan ada combined service Inggris dan juga Indonesia, dan juga Pendeta Joseph Tong yang akan membawakan firman Tuhan. Dan setelah itu saudara akan ada drama perayaan. Mari kita sama-sama menyaksikan bersama saudara drama yang Christmas Celebration, dan juga kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Baik saudara, sampai ketemu pada hari Minggu ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christmas has come round again with thoughts of peace, goodwill from men, but worn out carers have their say. Must the Christmas spirit fade away? The hope of Christmas lasting longer than a season. That's a wish I wish to make on the stars that shine above. Let me fill this day and night with love. The hope of Christmas, bringing lasting peace among us. It's the light that guides the way from past the mistletoe and tree. A boundless gift for how the world could be. We could help children to love. Let strangers know we care. Keep the promise of this joyful time. Every time we share. The hope of Christmas is touching hearts beyond our reason. A Yuletide flame that burns anew, burning souls with love and cheer. A wondrous glow to last throughout the year. Oh, keep singing, sing with all your heart. Oh, let grateful music fill the air. Let's keep the promise of this joyful time. Every time we share, we share. The hope of Christmas
touching hearts beyond all reason. Touching hearts. A unified flame that burns anew. Burning souls with love and cheer. A wondrous glow to last through all the year. The hope of Christmas. The hope of Christmas. Live here. The hope